Terima kasih, Mbak. Bapak Ibu sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di kesempatan kali ini nanti ya kita akan tadi sudah disebutkan untuk terkait talkshow dengan bagaimana menjadikan ibadah yang penuh berkah bersama Multazam dan Bank Syariah Indonesia. Baik untuk yang kedua saya panggil ya sebetulnya rekan kami moderator yang nanti akan memandu acara di kesempatan kali ini dengan Mbak Selvi dari owner Multazam. Tepuk tangan buat Mbak Selvi. Assalamualaikum Mbak Selvi. Ya silakan Mbak Selvi. Iya, terima kasih Pak Ayun. Oke, mungkin sebelum kita masuk ke sesi talk show ya Pak, kita panggil nih narasumber selanjutnya ya Pak ya. Kita sambut Bapak Haji Ferry Ardiansyah dengan Ibu Hajah Tasya Nur Medina sebagai ambasador dari PT Tisaga Multazam Utama. Yang udah familiar ya teman-teman Iya. insya Allah. Kang Ferry. Assalamualaikum. Mbak Maria, Mbak Bella. Silakan. Baik, jadi judulnya adalah ibadah penuh barokah bersama Multazam Utama dan Bank Syariah Mandiri. Sebenarnya ibadah penuh barokah bersama ini kita mungkin mengkajinya dari sisi keluarga, dari Betul. sisi pasangannya, dari sisi apa ya kebersamaannya ya Pak ya, maknanya seperti apa. Mungkin lanjut aja kita ke pertanyaan kali ya Pak ya, Ya langsung silakan ke Mbak sesi Selvi. talk show-nya. Menurut Bang Ferry nih sama Kak Tasya, aku manggilnya abang aja ya, biasanya Bang Ferry dengan Kak Tasya. Menurut Bang Ferry sama Kak Tasya apa sih makna ibadah bareng nih? Kan sering ya, udah sering sih kayaknya berangkat bareng atau malah selalu berangkat bareng ya. Kak Tasya dengan Kayaknya Bang bersama Ferry. terus sih Bersama kalau terus. melihat nih ya. Enggak terpisahkan, bajunya aja udah couple Pak. Iya ya insya Allah. Jadi Mungkin apa dari sih Kang Ferry dulu maknanya? ya? Ya, Atau dari Mbak Tasya? Oh, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih sebelumnya kepada Bank Syariah Indonesia ya yang telah memperakasai acara yang luar biasa ini BSI International Expo 2024. Suatu kehormatan hari ini kami berdua, saya Ferry Ardiansyah bersama istri saya Tasya Nur Medina menjadi bagian penting dalam sejarah istilahnya. Karena ini adalah event pertama ya Pak ya. Yap. Yang saya dengar event pertama semoga terus bisa berkelanjutan ke setiap tahunnya. Amin, amin. Nah amin. sedikit tadi pertanyaan yang disampaikan oleh Kak Selvi tadi terkait makna ibadah bareng pasangan. Ya. Nah jadi begini, kalau saya dan istri itu memang pada saat itu, pada saat kita sebelum menikah itu saya ditanya sebelumnya, motivasi kamu menikah itu apa? Masya Yang Allah. pertama saya jawab, saya pengen ibadah bareng sama pasangan saya, sama istri saya. Waktu itu yang nanya saya itu Pak Din Samsudin Masya Allah. yang tanya. Jadi beliau tuh tanya ke saya motivasi karena beliau juga anak angkatnya Pak Din lah istilahnya Ya. seperti itu. Nah itu menyampaikan, wah berarti kamu harus istiqomah nih Fer gitu kan. Untuk bisa menjaga ucapan kamu ini gitu loh. Nah jadi kalau kita bicara makna kebersamaan pasangan ini dalam melaksanakan ibadah itu bukan hanya ibadah wajib aja, tapi ibadah yang sifatnya sunnah pun kerap kali harus dilaksanakan bersama. Sama. Jadi memang kadang setelah kita menikah aja kita memilihnya bulan madunya tuh umroh. Masya Allah. Gitu. Bulan madunya Bulan umroh madunya ya. umroh. Jadi dari situ kita pengen udah mindset kita tempat healing terbaik tuh cuma di sana saya bilang. Betul. Bukan di negara-negara lain tapi benar-benar di tempatnya kita bisa bermunajat, bisa
sama-sama menebalkan keimanan kita berdua. Karena saya ini manusia yang kotor Pak, manusia yang banyak sampahnya lah Luar istilahnya. biasa Jadi ini. banyak kekurangannya, saya cuma pengen bawa ke depan nih rumah tangga saya bisa benar-benar sakinah mawaddah warahmah, bisa memberikan keturunan yang soleh soleha dan bisa menjaga ini semua. Karena saya pengen seterusnya itu nanti bukan hanya saya dan istri saya aja bisa beribadah bersama dengan pasangan hidup gitu loh. Tapi bisa semua orang, semoga ini bisa menginspirasi juga. Nah, kita memaknainya itu benar-benar sangat dalam berdua. Bahkan pernah sekali saya berangkat setelah menikah ya, kita menikah 14 tahun ya Bun ya. 14 tahun kita menikah, pernah satu kali saya, 2 kali pas, lupa saya 2 kali atau 3 kali ya. Saya berangkat tanpa istri gitu, sendiri gitu. Umroh. Itu beda memang, memang. Beda dalam artian kalau begitu sama istri itu lebih berasa banget secara hati itu lebih berasa banget. Di situ juga kita yakin bahwa pada saat melaksanakan ibadah umroh itu insya Allah nggak ada doa yang tidak dikabulkan, tidak ada kata salah yang pasti akan ada salah yang dimaafkan. Jadi momen-momen itulah yang saya selalu jaga, yang selalu saya tekankan kepada pasangan, kepada istri. Maafin saya kalau saya selama ini kurang baik menjadi seorang suami, sebagai seorang ayah. Yuk perbaikinya bareng-bareng gitu loh. Jadi yang namanya keluarga kan pasti kan pasang surut ya. Pasti betul, ada ya kendala, goncangan dan sebagainya, itu kan hal yang biasa terjadi dalam kehidupan berumah tangga. Nah, tapi kita membentenginya itu dengan ibadah bersama. Jadi kita ingat lagi, kalau misalnya di antara kita berdua ada yang keselimpet istilahnya, kepleset gitu ya, kita ingetin, yuk satu sama lain harus ingetin, kita ini nikah tujuannya untuk ibadah bareng. Jadi bismillah, tujuan kita setiap tahun minimal sekali deh berangkat umroh bareng gitu loh. Jadi itu doang sih doa kita selalu gitu kan di charge ya. di charge Di terus charge gitu ya, kan. Masya Itu berdoa Allah. kita lah misalnya di multazam ya, antara Hajar Aswad sama pintu Ka'bah itu kan tempatnya mustajabah. Ya. Jadi di situ kita selalu berdoa, ya Allah ajak keluarga saya seterusnya ya. Saya bilang setiap tahun semoga saya bisa memberikan kebermanfaatan untuk pasangan rumah tangga saya dan bisa menebarkan kebaikan yang menebarkan kebermanfaatan untuk orang yang melihatnya gitu loh. Amin. Masya Allah. Dengernya adem ya teman-teman ya. Dengernya Iya pakai AC soalnya adem. mudah-mudahan nanti kita juga doakan buat Amin. para pengunjung semuanya bisa juga nantinya beribadah umroh Amin. dengan para pasangannya atau keluarganya ya. Amin. Mudah-mudahan amin. Doanya di multazam, daftarnya di multazam. Multazam juga. Iya ya. Udah cocok Iya. ya. Nah, kalau dari Katasya sendiri nih, apa maknanya umroh? Iya sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak semuanya sudah mengundang saya dan Abang dan Multazam juga untuk bisa hadir di hari ini. Karena memang sebenarnya saya senang banget untuk sharing gitu. Kadang-kadang sharing ini bisa menjadikan sesuatu yang pada akhirnya orang bertanya-tanya, seenak itukah, senyaman itukah gitu. Jadi ibadah bareng dengan pasangan atau ibadah sendiri pun nyaman gitu. Nah semenjak saya menikah saya tidak pernah pergi umroh tanpa pasangan. Pasti selalu sama pasangan. Kalau dulu pasti sama mama, sama adik gitu. Kalau sekarang pasti sama pasangan gitu. Dan tadi kan kayak Abang tadi bilang pergi tanpa istri, tanpa Tasya berbeda. Ya iyalah orang tiap malam atau sore selesai dari sholat kita cari makan ini yuk. Pasti gak ada teman makan, gak ada teman untuk cari sesuatu yang seru-seru gitu kan. Jadi makanya aku bilang ibadahnya yang kalau aku selalu bilang sebenarnya aku selalu punya prinsip kita pasti punya uang, selalu pasti punya uang.
tapi pasti selalu ada gitu. Allah selalu memberikan rezeki untuk kita tuh entah dari mana gitu. Jadi kadang kita bisa liburan ke Jogja, ke Solo, kemana gitu. Kenapa kita tidak bisa menyisihkan uang kita untuk ibadah ke yang menciptakan kita, yang memberikan kita rezeki gitu. Jadi aku selalu bilang gimana caranya setiap tahun aku bisa datang ke rumah Allah, gimana pun caranya nabung deh gitu. Jadi aku selalu pengen ibadah yang memang, karena buat aku tuh healing terbaik yaitu adalah umroh. Dan aku selalu kayak selalu sedih gitu. Kadang-kadang orang yang bilang kayak kenapa mesti umroh setiap tahun. Terus aku suka jawab kayak daripada aku jalan-jalan kemana-kemana, aku umroh tuh kayaknya punya kesan tersendiri yang gak bisa diceritain ke orang lain gitu. Jadi kayak apalagi kita mau ada program yang kayak misalnya kita mau umroh akbar atau apa, itu kayaknya yang akan aku tunggu-tunggu Pak gitu. Jadi udah ibadahnya healing, terus dapat pahala, terus di sana kita juga bisa kayak bercerita apapun, berdoa sama Allah, kayaknya kenapa harus cari tempat lain gitu. Jadi buat aku kayak ibadah langsung ke Allah, bercerita semuanya tuh ini adalah tempat terbaik, apalagi sama pasangan gitu. Nyampe kamar mau ngapa-ngapain ibadah, mau ke masjid ibadah, jalan setiap langkah dari hotel ke sana dihitung pahala. Jadi Masya Allah pokoknya. Gitu. Amin, amin. Dan pahalanya pun juga luar Berlipat-lipat. biasa ya, Benar. 100.000 kali lipat. Benar, kadang-kadang Gitu. sholat di dalam masjidil haram atau di ini Iya. berapa kali lipat Mbak? Kalau Masjidil Haram 100.000 100.000 kali lipat. Kadang-kadang kalau nggak sempet kan penuh banget tuh Pak. Iya. Di ininya pelataran bisa nggak? Bisa, sama aja. Wah, jadi kayak gimana caranya kalau di situ ada Sholat sholatnya berjamaah. berjamaahnya Jamaah. tuh Masya Allah Pak, itu yang kita kejar. Iya. Gitu. Nah. Masya Allah. Menarik sekali ya apa yang tadi diinformasikan Kang Ferry dan Bang Ferry dan Mbak Tasya ya. Para hadirin bahwa yang tadi menarik juga bahwa yang diinformasikan Mbak Tasya satu, kita tuh selalu punya uang tapi kita harus menyisihkan. Betul. Gitu ya. Nah, yang terjadi kadang-kadang di kita semuanya itu adalah sisanya gitu ya. Betul. Untuk kebutuhan apa, sisanya baru untuk kebutuhan haji maupun umroh. Umroh. Nah ini yang sebetulnya kami dari Bank Syariah Indonesia itu membuat program yang namanya perencanaan haji dan umroh. Jadi kenapa pentingnya perencanaan, bahwa yang tadi kita rencanakan itu bukan sisa, tapi memang sisihkan gitu ya. Jadi kita sudah berapa sih per bulan ketika memang kita harus ke depan punya rencana untuk tadi ya sama pasangan, sama keluarga untuk haji maupun umroh gitu ya, berapa yang harus kita sisihkan tiap bulannya. Nah di Bank Syariah Indonesia kita memfasilitasi namanya auto debit untuk perencanaan tersebut. Dan khusus untuk perencanaan haji dan umroh itu free auto debit, jadi nggak ada biayanya Mbak. Wah, Gitu. luar biasa nih. Menjadi masukan yang baik ya. Jadi nggak ada tuh lagi rencana mau nabung, nunggu duit tabungannya atau Iya, nunggu sisihannya betul. lebih banyak lagi nggak. Jadi setiap bulan sudah terplanning ya Pak. Bahkan auto debit, jadi nggak perlu takut uangnya nanti habis, nggak bisa Itu yang nabung. paling penting. Penting itu. Yang paling penting. Memang sudah terencana ya Pak ya. Iya. Biasanya programnya berapa lama tuh Pak? Programnya minimal setahun, jadi kalau Oke. misalkan tadi Kang Ferry atau ke depan ya kira-kira 1 tahun ke depan kita mau berapa sih, mungkin sama keluarga berdua bisa jadi 50 juta atau 40 juta ya, kita bisa menyisihkan sebulan bisa jadi 4 juta, 5 juta Oke. gitu ya, minimal setahun. Tapi kalau untuk 2 tahun kan Ah. terserah dari Berarti masing-masing. sekarang kalau mau umroh tuh udah benar-benar dimudahkan banget. Iya, Mudahkan sebenarnya. banget dengan program ini keren loh Pak, programnya BSI. Dalam artinya gini, memberikan peluang untuk masyarakat umat muslim untuk bisa melaksanakan ibadah umroh tanpa worry menurut Betul, saya. Jadi betul. gini, kebanyakan wah umroh nanti deh uangnya belum kekumpul. Terus pengen umroh uangnya masih kepake, tapi kalau memang kita mau ada priority yang sudah ditarget tahun sekian mau berangkat umroh, dengan istilahnya kalau dengan tadi program Hasanah tadi ya. Iya, Nah, itu dengan program seperti itu berarti kan bisa dicicil setiap bulan gitu kan. betul Kang Ferry. Jadi kalau di BSI, Bank Syariah Indonesia itu ada 2 mekanisme. Satu yang betul-betul tadi nabung, perencanaan, Heeh. auto debit dari tabungan, misalkan tabungan utamanya ya, kalau Iya. untuk teman-teman yang punya gaji, tabungan payrollnya di auto debit untuk perencanaan haji Setiap dan umroh bulannya setiap dipotong, bulannya, oke. atau
buat teman-teman yang sudah memegang kartu Hasanakat bisa berangkat dulu, kemudian nanti Dicicil. baru dicicil. Itu, Itu Pak. sama juga itu 0% keren tuh. itu. Ya. Itu Itu yang keren menarik. tuh, berangkat dulu kan. Karena Iya. gini Pak, kalau aku nih Pak, banyak orang yang punya kartu yang kayak gitu-gitu tuh kadang buat kepentingan yang lain. Nah kadang-kadang bertanya apakah boleh berangkat dulu terus bayarnya dicicilnya nanti setelah berangkat. Kadang-kadang kan ada ketakutan kayak bisa berangkat tapi tiba-tiba balikinnya pas udah nyampe Jakarta udah gak semangat nih untuk uni bayarnya. Gimana gitu Pak, seneng banget berangkatnya tuh semangat gitu. Pas sudah selesai berangkat, ih nyicilnya seperti apa, apakah itu boleh atau tidak. Nah kalau ini sekarang udah dimudahin sama BSI kan pasti orang jadi semangat banget nih Pak gitu. Betul. Satu bahwa program di BSI adalah cicilannya 0%. Jadi berapapun biayanya itu tinggal dibagi aja. Jadi kalau memang ada di BSI ada programnya 12 bulan ya tinggal dibagi 12. Tapi kalau ada event-event seperti ini biasanya yang sudah kerjasama itu sampai dengan 24 bulan. Gitu ya. Jadi Maksimal 24 24 ya. bulan gitu. Jadi Keren. menjadi lebih ringan. Dan Ya. secara fatwa bahwa untuk di Dewan Pengawas Syariah secara prinsip sudah membolehkan bahkan MUI sendiri gitu ya. Karena mekanisme mampu itu memang ada dua. Satu mampu secara tunai langsung atau mampu memang secara tadi perencanaan atau tadi cicilan. Karena memang orangnya sudah memiliki penghasilan yang memang setiap bulan memang sudah ada. Tapi harus diyakinin itu dari perbankan juga tentunya tidak sembarangan dalam memilih nasabahnya. Akadnya jelas ya, Betul, Pak ya. akadnya jelas. Baik. Itu suatu jalan keluar ya, terutama untuk keluarga, mungkin pasangan muda ya Pak ya, yang kayaknya nggak mungkin deh kita bulan madu umroh nih ya, yang udah mau nikah nih rencananya. Karena kemarin ada acara wedding juga sebelah ya, Betul. bisa langsung nih perencanaan buka untuk bulan madu umroh, langsung ke BSI, yang belum punya tabungan BSI langsung ke BSI, di sini buka tabungan terus tinggal pilih perencanaan umrohnya. Nah balik lagi ke Bang Ferry sama Kak Tasya nih, tadi kan setiap tahun di charge nih, setiap beribadah ada momennya. Untuk menjaga istiqomah dalam ibadah bareng tuh seperti apa sih? Aku ya? Lagi mikir Silakan ya. boleh. Kalau aku sih yang paling penting dalam setiap kegiatan itu, dalam setiap apa yang mau aku lakuin itu selalu diiringi dengan niat yang baik gitu. Kemudian juga tadi yang Kak Mbak bilang kayak misalnya istiqomah tuh kan istiqomah di jalan Allah gitu. Jadi memang kita setiap berjalan ke rumah Allah tuh apa yang kita lakukan ya memang benar-benar sesuai dengan perintah Allah gitu. Jadi kayak kita selalu memanfaatkan momen-momen yang memang kita kalau lagi ada di umroh ya Bang, kayak misalnya istiqomahnya tuh dalam arti dari Jakarta tuh udah kayak Bang nanti kalau misalnya kita di sana manfaatin ya sholat 5 waktu di masjid gitu. Terus kayak misalnya kalau ada bisa sholat malam. Iya. Ya itikaf, kalau bisa kita di itikaf di masjid ya Bang. Walaupun kita terpisah antara perempuan dan laki-laki tapi kita tetap bisa seperti itu. Kemudian juga momen yang memang kadang-kadang kalau di Jakarta kita tidak bisa melakukan misalnya sholat setiap saat di masjid, apalagi cewek kan tidak punya kewajiban ya Pak ya. Tapi kalau di sana selagi kita bisa melakukan itu setiap saat di masjid itu kita lakukan secara istiqomah gitu. Kemudian juga memperbanyak ibadah yang di sana tuh lebih banyak ibadah daripada kita melakukan kayak jalan-jalan gitu. Jadi memang istiqomahnya aku seperti itu dan aku pengen istiqomahnya adalah gimana caranya setiap tahun bisa menyisihkan penghasilan dan uang kita untuk bisa tetap umroh. Karena balik lagi yang terbaik buat kita yang memberikan kita semua rezeki itu adalah Allah. Kenapa kita nggak memanfaatkan itu untuk bisa ke tempatnya gitu. Dan kita terus, buat aku itu rasa syukur kita untuk kita bisa ke tempatnya Allah sih setiap saat. Masya Allah. Iya. Nah Bang, ngomong-ngomong nih dengan rasanya kan ini kayaknya udah beberapa kali nih kayaknya dengan teman-teman di Multazam. Sebetulnya sejak kapan sih mungkin bergabung dengan atau memilih Multazam sebagai partner dan mungkin yang membedakan apa sih selama ini? Kalau yang Abang Abang setengah rasakan? umurnya kayaknya. Ya jadi gini, ini masih berkaitan juga nih pertanyaan tadi sama keistiqomahan nih. Berarti kan istiqomah nih berarti Iya, saya iya. sama Multazam nih. Berarti. Jadi gini, pertama kali, Bismillah ya, dalam artian saya
yang memperkenalkan Multazam Utamatur itu adalah ayah saya sebenarnya. Ayah saya itu jamaah haji tahun 2006 ya. 2005, 2006. Ya pokoknya sejak itulah. Jadi waktu itu memang bisa dikatakan kondisi saya masih belum mengenal yang namanya umroh, belum mengenal ya istilahnya masih belum benar lah istilah seperti itu. Jadi orang tua saya, cuma saya waktu itu saya nazar. Pada saat saya mendapatkan suatu posisi di dunia entertainment, saya nazar saya pengen orang tua saya dua-duanya bisa berangkat haji gitu. Nah waktu itu nggak tahu kenapa, pokoknya saya ada rezeki sedikit. Saya bilang papa cari deh travel haji umroh. Ada nih dekat rumah katanya gitu, Cempaka Putih gitu. Ya udah dapet. Nah akhirnya disitulah saya coba cicil, nggak berasa tiba-tiba udah waktunya untuk berangkat haji papa gitu. Nah disitulah saya mengenal Multazam Utamatur awalnya. Wah ini pada saat itu jamaahnya juga udah banyak gitu loh. Dan saya melihat timnya solid, gercep. Nah ini keren nih. Nah pelan-pelan saya juga sambil terus nge-review diri saya, memperbaiki diri saya pelan-pelan. Akhirnya 2008 saya kenal Multazam 2005, berarti 2008 itu pertama kali saya umroh sama Multazam. Dan 2008 saya umroh, saya bawa ibu saya sama nenek saya almarhumah. Nah itu langsung tuh merasa, wah ini Masya Allah gitu kan, dalam artian saya perlu nih kayak gini, saya perlu nih umroh seperti ini untuk begitu saya mendengarkan pada saat muhasabah, pada saat kalau kita mau umroh tuh ada manasik, pada saat penyampaian mutawif di sana juga tentang fadilah-fadilah yang ada di sana, bagaimana yang bisa kita dapatkan setelah kita pulang umroh, berarti menjaga keistiqomahan. Nah ini berarti kan penting. Wah ini penting nih buat membentengi diri saya yang kotor ini gitu loh. Nah jadi pelan-pelan di situ menjaga keistiqomahannya untuk kalau kita melaksanakan umroh, kita berharap kita kembali ke tanah air itu menjadi umrohtan yang mabrurah, yang mabrur. Nah gitu, berarti kalau mabrur itu berarti kita harus tetap istiqomah. Jangan sampai udah balik ke Indo gitu ya, balik ke tanah air, kita nggak bisa menjaga kemabruran itu bahaya. Nah jadi buat saya, ya itulah pentingnya nge-charge hati kita di sana, di Baitullah, melaksanakan ibadah umroh, itu penting banget untuk menjaga kemabruran tadi. Menjaga kemabruran berarti saya harus menjaga keistiqomahan saya dalam beribadah. Dalam arti di tanah air harus tetap ya pasti sholat fardu, sunnah lain sebagainya dan tentang faedah-faedah keislaman juga harus dipertebal, semakin dipertebal. Nah akhirnya berlanjut tuh, tahun berikutnya 2009 saya berangkat lagi. 2008 pertama ya tadi ya? 2008 berangkat lagi, 2009 akhirnya kecanduan saya, kecanduan umroh istilah gitu terus ya. Iya, akhirnya sampai alhamdulillah 2017 Allah ngasih kesempatan saya sama istri ya bisa menunaikan ibadah haji gitu loh bersama sama istri, dan di sini menjadi istilah titik tertinggi lah dalam saat melaksanakan ibadah. Setelah umroh akhirnya alhamdulillah bisa melaksanakan ibadah haji dan itu semua sama Multazam Utamatur. Nah disinilah yang membuat aku setiap tahun sampai akhirnya sama Multazam ini saya juga diberikan amanah gitu kan, diberikan amanah selain kita berdua sebagai ambassador gitu untuk Multazam Utama, saya juga diamanahkan sebagai penanggung jawab untuk Multazam Utamatur di Bandung gitu, di Bandung. Nah jadi kadang-kadang kalau saya berangkat sendiri itu kadang-kadang saya berangkat sebagai jadi tour leader. Dan jadi tour leader juga bukannya ujuk-ujuk karena seorang ferry jadi tour leader, enggak. Ada tersertifikasi. Saya ikut ujiannya selama 3 hari melalui BNSP ya, Badan Nasional Sertifikasi Profesi gitu kan, untuk tour leader. Alhamdulillah, walaupun istilahnya saya mempunyai
istilahnya mempunyai ID kus, bukan ID, mempunyai sertifikasi sebagai tour leader. Ya. Banyak travel-travelnya juga ngajakin sebenarnya, mau nggak Fer jadi tour leader di travel ini. Cuma kan saya bilang, saya bicara kenyamanan soalnya. Saya bicara kenyamanan bukannya saya menolak, tapi saya bilang saya seperti istri saya bilang tadi, setengah umur saya ini sekarang saya umur 45 tahun, setengah umur saya ini ya hampir 25 tahun saya sama Multazam Utamatur gitu loh. Jadi ya jadi memang kayaknya udah insya Allah tidak berpaling kemana-mana gitu loh. Jadi Amin. jadi benar-benar itu tadi ya saya istiqomah juga nih sama Multazam nih Ya, supaya bisa terus bisa memberikan kebermanfaatan juga ke depan. Jadi Dunia itulah. akhiratnya dapat ya Bang ya. Amin ya Allah, amin. Dunianya dari sisi bisnis, partner, kemudian akhiratnya kita ada umroh bareng. Jadi memang Bang Ferry ini udah dari 2005 semenjak orang tuanya berhaji, sekarang dikarenakan seringnya umroh dan haji bersama Multazam, jadi kita coba menjadi tour leader, kemudian menjadi perwakilan head of branch-nya di Bandung Iya, gitu. Masya Allah. Jadi insya Allah semuanya istiqomah dunia Amin. akhiratnya. Tadi kalau kata Kang Ferry ada dua tuh yang kayaknya 2 poin utama. Iya. 1 istiqomah, 2 kenyamanan. Iya. Kayaknya 2 itu yang jadi faktor utama. Nah kalau dari sisi BSI, kayaknya juga related dengan istiqomah dan kenyamanan. Bahwa istiqomahnya Bank Syariah Indonesia tidak hanya menjadi sahabat finansial, tapi pingin juga menjadi sahabat sosial dan spiritual. Gitu ya, teman-teman nanti bisa lihat termasuk kalau di mobile bankingnya BSI itu ada jadwal sholat gitu ya, ada juz amanya, ada mana sih masjid yang terdekat dari sini gitu ya, kemudian arah kiblat gitu ya. Nah di sisi kenyamanan BSI juga sudah memberikan salah satunya adalah kita punya yang namanya debit mabrur. Kang Ferry, debit mabrur itu adalah kartu debit yang memang khusus untuk para jamaah umroh dan jamaah haji. Gitu ya. Oke. Meskipun kartu debit itu nanti ketika sudah pulang juga bisa dipakai. Lanjut ya Pak ya, Iya, kayak lanjut tabungan biasa. gitu ya. Tetap istiqomah bisa dipakai gitu Oke. ya. Tapi memberikan kenyamanan ketika di Arab Saudi. 1 untuk tarik tunainya bisa free. Gitu Buat ya. transaksi di sana. Untuk transaksi di sana. 1 biasanya orang kan tetap butuh Cash. tunai ya, cash bisa tarik di ATM dengan berlogo Visa. Itu penarikannya gratis gitu ya. Wah. Yang kedua, ketika berbelanja di Arab Saudi, akumulasinya sampai dengan 10 juta gitu ya. Kalau umroh berarti 9 hari di sana, akumulasi 10 juta, itu dapat cashback sampai dengan 500.000. Oh akumulasi ya Pak, bukan Akumulasi. sekali transaksi bukan Enggak ya? sekali, jadi Oke. memang ya kadang-kadang kan belanjanya dibagi tuh. Iya. Belanja di Medina sama di Listnya dilihat tuh Pak. sama di Mekah gitu tuh. Karena Apalagi kalau di haji kan lebih panjang Iya. waktunya ya Pak ya. Iya. Jadi bisa misalnya di sini belanja berapa, pokoknya akumulasi 10 juta, 10 juta. itu bisa dapat cashback 500. Dan 500.000. katanya memang kalau buka rekening nggak perlu ke bank lagi gitu Pak. Betul. Bisa Kalau langsung buka rekening dari- sekarang bisa langsung online melalui Ah. BSI Mobile. Jadi nasabah cukup ketik di aplikasi. aplikasi Android, iOS Android, sudah ada ya? iOS, ketik BSI Mobile. Jadi nggak perlu ke bank lagi nih Masya Pak. Nggak perlu ke Allah. bank. Jadi di sini pun bisa Pak. Di sini pun bisa gitu ya, tinggal download aplikasi BSI Mobile, tinggal jepret-jepret foto-foto gitu ya, selfie langsung dapat. Masya Allah. Semuanya dimudahin udah ya. dimudahkan. Betul, Nah sudah Bapak dimudahkan. Ibu teman-teman yang memang sudah daftar umroh nih, umroh haji, yuk segera buka juga ya. Tadi tabungan debit mabrur ya Pak ya? Tabungannya namanya Tabungan Haji Indonesia. Oh, Tabungan Haji gitu ya. Itu Indonesia. keperluannya untuk haji maupun umroh gitu ya. Kemudian Kartunya nanti dapat debit mabrur. kartu namanya debit mabrur. Selain itu tadi debit mabrur juga di sana kursnya kompetitif gitu ya. Oke, Jadi itu kalau yang penting kayaknya itu Pak. yang penting gitu ya. Kalau di sana Bapak Ibu nggak perlu khawatir gitu ya, karena memang kursnya kompetitif dibandingkan perbankan lain. Bapak Ibu bisa bandingkan. Nah yang satu lagi bahwa selain sahabat spiritual jadi sahabat sosial juga. Kalau belanja pakai debit mabrur tadi di
merchant food and beverage, F&B, itu otomatis Bapak Ibu berdonasi 0,1 dari total belanjaannya. Oh Masya Gitu. Allah. Jadi kita donasikan sebagian karena Bapak Ibu merasakan mungkin makan, minum ya, kita juga pingin memberikan donasi terkait makanan dan minuman itu kepada orang-orang yang membutuhkan. Jadi Masya Allah, jadi benar-benar semuanya paket komplit di tabungan haji ini, haji umroh, kemudian debit mabrur ini. Jadi yang memang sudah mendaftar nih, segera jangan lupa ya Pak ya, itu kan ya Betul. bundling, udah bundling. Karena di sana tuh kadang kita bingung cari money changer di mana sih gitu. Jadi tinggal nyari ATM aja, ATM nggak banyak perlu di sana. bawa cash banyak dari Betul. sini, nggak perlu khawatir bawa duit, jadi di sana bisa langsung tarik tunai juga. kadang-kadang Masya kan Allah. kalau jamaah bawa uangnya terlalu kebanyakan, kepikiran. Ya, Jadi nggak berkah juga gitu, Bener. sholat masa kepikiran uang. Fokusnya masa Fokus. cash gitu. taruh Jadi di insya mana Allah, tadi? insya Allah BSI juga sudah memberikan fasilitas itu untuk bisa memberikan Wah. kenyamanan kepada jamaah. Memang event ini jadinya paket komplit ya Pak, semuanya Iya, dalam satu insya Allah. perjalanan itu sudah difikirkan gitu. Baik dari sisi kebutuhan keuangan maupun dari sisi perjalanannya gitu. Oke, balik lagi ke Bang Ferry dan Kak Tasya nih. Tadi kita sempat ngobrol ya, katanya kalau kesini tuh lagi bawa program baru nih yang mau disampaikan gitu. Yang biasanya memang sebenarnya Multazam bikin event ini, annual event ini juga ya. Tiap tahun kita ada program Umroh Akbar. Nah apa sih yang membedakan di tahun 2024 ini? Mungkin Bang Ferry atau Kak Tasya bisa cerita. Aku dikit aja, nanti dilanjutkan sama abang Oke, ya. boleh. Mungkin abang lebih paham. Kalau dari aku sih yang pasti ada program tahunan namanya Umroh Akbar. Yang sebenarnya setiap tahun kita tuh tahun-tahun sebelumnya bareng sama beberapa public figure ya. Ada kayak Tia Aristia, kemudian ada Tantri Kotak juga. Sebelumnya pernah sama Natasha Rizky sama Marsha. Natika, terus kebetulan pernah Saskia juga sama Mas Hanung. Cut Meriska. Cut Meriska juga pernah dan saya selalu ikut ya. Iya, Karena saya selalu minta saya ikut boleh ya. kayaknya udah nempel di Saya Umroh masih ikut. Akbar. Jadi kita selalu bikin nama programnya adalah Umroh Akbar, itu 9 hari. Dan insya Allah tahun ini kita akan berangkat lagi di tanggal 9 November. Insya Allah. Dan yang membedakan itu kalau yang aku rasakan adalah biasanya kita suka ada muhasabah bareng. Itu di tempatnya mudah-mudahan tahun ini ada lagi ya. Iya. Aku berharap itu muhasabah bareng Pak yang nggak pernah didapetin kalau lagi umroh jarang. Kalau umroh reguler tuh jarang dapat. Ini kita muhasabah barengnya di Jabar Rahmah ya Mbak ya? Iya, di Jabal Rahman. Jabar Rahmah. Terus kita biasanya dari maghrib sampai isya itu sekalian muhasabah dengan suasana kota Menikmati Arab yang wukuf. wukuf. Masya Allah itu yang Serasa kayaknya 9 Zulhijjah. itu kayak kita nggak bisa dapetin di momen-momen lain gitu. Terus kebersamaannya bareng sama teman-teman Ya. itu yang memang tidak bisa didapatkan. Dan setahu aku akan ada kolaborasi bareng juga di tahun Iya. ini. Bareng sama salah satu brand. Jadi buat teman-teman yang nantinya Bapak Ibu yang ikutan Umroh Akbar tahun ini di tanggal 9 November insya Allah. Itu untuk yang ceweknya, yang wanitanya akan free kerudung yang aku pakai hijab satu. Ini dari salah satu brandnya Zaskia. Itu Bilang adalah, aja brand yang kamu dipakai. nggak iya, apa-apa. enggak brandnya Saskia. Brandnya Gabung Saskia, lah. namanya Syadari. Ini adalah hijab yang langsung sebenarnya Syari. Pak kalau kita lagi umroh tuh pengennya bisa langsung, nah tertutup seperti ini. Kadang-kadang kalau di sana kan panas atau seperti apa debu. Jadi memang kita kolaborasi dengan untuk yang wanitanya dengan nama brand namanya Syadari. Untuk yang wanitanya akan dapat free si Himar. himarnya, FK Longnya ya. Iya. Dan untuk yang laki-lakinya nggak usah khawatir, ceweknya dapat masa cowoknya nggak dapat. Cowoknya akan dapat satu baju dari Fatih, kita kolaborasi sama Fatih Indonesia. Nanti desainnya akan didesain khusus karena ini adalah momen khusus 25 tahunnya si Multazam. Multazam. Kalau Iya. 25 tahun tuh silver apa gold? Silver. Oh silver ya Pak? Iya silver. Saya berharap Bapak bisa ikut, Bapak juga kita bisa Insya Allah. umroh Ibu bareng kita nanti insya Allah kita bisa bareng. Plus juga Di- ada kolaborasi juga dengan BSI. Oh, ada BSI benar bisa tukar uang kan belum selesai Mbak. Ada iya. tukar uang biasanya ya Pak ya. Nggak usah bingung nanti tukar uangnya gimana. Terus nanti juga ada bikin kartu program-programnya banyak banget yang lagi
sekarang kita lagi diskuskan supaya teman-teman dan ibu-ibu bisa dapatkan sesuatu yang baru, yang fresh bareng sama Multazam dan juga BSI. Iya. Coba dilanjutkan Pak Ferry yang lebih detail. Ya, jadi kalau Umroh Akbar itu sebenarnya dalam rangka milad Multazam Utamatur setiap tahunnya sudah berjalan cukup lama ya dengan beberapa teman-teman public figure dan juga biasanya kita gandeng media partner juga Pak. Berapa kali kita sama sebelum-sebelumnya pernah dengan media TV juga dan sekarang ini juga Multazam Utamatur juga sudah kurang lebih 5 tahun terakhir ini juga sebagai media partner yang bekerja sama dengan Multazam Utamatur adalah Metro TV. Nah sekarang kalau teman-teman lagi melihat aktivitas haji nih, ya kan, haji sedang berjalan, itu selalu ada liputannya di Metro TV itu bersama Multazam Utamatur. Nah dan untuk Umroh Akbar sendiri insya Allah juga akan gandeng media partner juga untuk kita, berarti keluarga yang berangkat umroh insya Allah keluarga yang ditinggalkan bisa melihat juga nih gitu kan, oh lagi umroh gitu kan segala macam. Nah terus Umroh Akbar sendiri ini cukup berbeda Pak dengan perbedaannya dengan yang sebelum-sebelumnya, yaitu ada trip yang berbeda. Insya Allah kita akan menggunakan kereta cepat juga dari Mekah ke Madinah atau Madinah ke Mekah. Lalu juga kita akan ada trip ke Al-Ula, insya Allah. Terus juga kita, apalagi tadi benefit tadi udah ya sampaikan Mbak Tasya. Iya. Ada muhasabahnya Muhasabah juga. ya, muhasabah. Jadi tadi menegaskan sedikit muhasabah itu kita betul-betul ngumpul di Arafah, di Jabal Rahmah itu betul-betul kita bermuhasabah diri bareng-bareng sampai waktunya sholat. Jadi biasa itu dalam perjalanan umroh itu kita ada dua kali umroh. Pada saat umroh kedua setelah city tour itu biasanya tuh kita tim petugas tuh sudah mutawif info ke seluruh jamaah untuk bersiap-siap untuk Anda yang ingin melaksanakan umroh yang kedua untuk bisa mempersiapkan diri membawa kain ihramnya. Dan karena kita akan ambil mikot, setelah itu kita muhasabah, setelah muhasabah kita langsung melaksanakan ibadah umroh, tawaf, sa'i dan juga tahalul. Nah jadi itu benar-benar vibes itu beda banget Pak, vibesnya beda banget. Tahun kemarin itu kita total 2022 465 jamaah dengan total bus itu sekitar 13 bus yang besar. Itu kita konvoy. Jadi kebayangkan istilahnya hampir satu pesawat itu jamaah kita semua. Tapi memang sistem kita juga di Multazam Utamatur, kita juga menggunakan manajemen resiko. Jadi kita bikin 2 batch penerbangan gitu loh. Jadi lebih ideal seperti itu memang. Betul. 2 batch penerbangan, mungkin selisihnya cuma berapa jam aja. Betul. dari penerbangan yang pertama sama yang kedua. Jadi tidak kalau dulu pernah kita berangkat satu pesawat kita booking gitu kan. Tapi secara manajemen resiko kayaknya kita harus memikirkan kembali, yaitu kita bikin 2 batch itu. Betul. Tadi. Gitu. Ada itinerary yang memang bareng-bareng di sana. Betul. Ya. Jadi ada paketnya gini Pak, paketnya itu ada yang barokah, ya ada yang bintang 3, ada juga bintang 5 dan kombinasi dengan bintang 4. Dengan berbeda fasilitas tapi itinerary-nya itu bareng. Bareng semua. Jadi misal gini, bintang 5 hotelnya di sebelah sini, yang di Mekah, yang bintang 3 hotel di sebelah sini, tapi agendanya bareng. Kita city tour-nya bareng, city tour bareng, muhasabah, bahkan kita sampai diundang itu sama salah satu ownernya perusahaan bus terbesar di Mekah di sana. Kita diundang seluruh jamaah tuh kita benar-benar makan bersama, benar-benar itu ya banyak plusnya lah, banyak benefitnya. Ya kadang-kadang gini, ini kalau saya ngomong kedengeran. Tapi ya insya Allah ada plus-plus yang pernah kita kasih, yang kita berikan dengan tim yang solid, dengan mutawif yang berpengalaman lebih dari 40 tahun juga, dan insya Allah memberikan momen tersendiri gitu loh untuk Umroh Akbar ini bisa dilaksanakan insya Allah di tanggal 9 November besok. Oke. Mungkin pertanyaan terakhir ya Bang Ferry ke Tasya.
tipsnya apa nih untuk perjalanan umroh dan haji bersama keluarga, terutama pasangan deh, pasangan muda nih yang mungkin baru kaget, oh sifatnya dia seperti itu ya. Mungkin tadi saya baru ngambil kesimpulan kalau diawali dengan niat ya, niatnya mau ibadah dikomunikasikan bareng-bareng. Mungkin ada tips lain untuk para keluarga muda, keluarga kecil yang akan rencana nih mau umroh bareng atau mau haji bareng. Gimana? Sedikit tipsnya mungkin dari Kak Tasya atau dari Bang Ferry. Iya, kalau misalnya apalagi pasangan ya, kan pasti ada senggol kanan, senggol kirinya ya. Ibu Usi udah senyum-senyum aja itu di depan. Yang pasti kalau misalnya kita mau ibadah, pokoknya diniatkan ibadah. Jadi segala sesuatunya itu tetap kita bisa merasakan semuanya dengan baik-baik. Jadi meminimalis segala sesuatu yang akan memicu. Iya. Jadi kalau aku sama abang lebih baik benar-benar udah kayak kesana lillahi ta'ala, niatnya adalah ibadah, jadi memang benar-benar semuanya untuk ibadah. Jadi tipsnya Siap. sih yang paling penting kalau pada saat kita mau berangkat, meninggalkan keluarga atau anak itu kita ikhlas menitipkan sama Allah karena anak itu adalah titipan juga, keluarga juga titipan dan aku sebagai orang yang takut naik pesawat, kalau udah mau umroh saya mah pasrah Pak, saya pasrah, saya ikhlas apapun yang terjadi itu adalah kehendak Allah, kalaupun terjadi apapun memang Allah memberikan itu yang terbaik. Jadi saya ya pokoknya ikhlas lah, pokoknya intinya kalau kita ikhlas insya Allah semuanya dilancarkan. Kalau tipsnya dari BSI gimana? Nah kalau dari BSI sendiri kalau tadi ya bahwa yang pertama tadi udah ikhlas, yang kedua itu memang niat itu harus dikuatin gitu ya. Ya. Kalau dari BSI itu niatnya dengan cara apa? Salah satunya tadi memang menyisihkan apa yang sudah kita cita-citakan Ya. tadi. Kalau memang kita mau kepingin umroh, mau kepingin haji, silahkan niat itu betul-betul dijalankan. Kalau perlu ditulis, dipajang ya Pak ya Nah, di depan, itu sebagai doa. Yang paling mudah adalah niat itu satunya membuka tabungan perencanaan Nah, untuk sekarang haji maupun ya, Pak, dan ya. umroh gitu ya. Benar Sekarang Pak, ya. kalau udah bikin tabungan nggak ada alasan untuk nggak berangkat. Betul. Betul. Benar ya, Pak? Dan dimulainya hanya dengan 100.000. Oh, Gitu ya. startnya 100.000? Betul. Masya Allah. Niat nggak perlu mahal, niat hanya dimulai dengan 100.000, Bapak Ibu bisa buka tabungan perencanaan untuk haji maupun umroh gitu ya. Sehingga Bapak Ibu benar-benar bisa menyisihkan apa yang tadi sudah diniatkan oleh Iya. kita semua gitu ya. Baik itu umroh maupun haji gitu ya. Jadi sebelum jajan nih ke but-but yang lain, ke but BSI dulu aja saya meniat mau umroh, mau rencana mau umroh, buka Nah. tabungan cukup 100.000. Insya Allah gampang ya, Iya. semuanya Dipermudah insya dimudahkan. Allah. Betul. Nah, Siap. kalau untuk tabungan haji maupun tabungan umroh ini memang tidak bisa digunakan kecuali memang untuk dua itu. Oke. Jadi kalau memang bukan untuk umroh maupun untuk haji nggak bisa digunain. Oh. Kecuali memang untuk keadaan darurat. Misalkan keluarga kita sakit atau apa itu boleh diambil. Gitu Kalau ya. ganti nama bisa nggak sih Pak? Ganti Misalnya, nama? tadinya buat Pindah, saya, pindah. pengen tahu nih Pak, tiba-tiba saya pengen buat umroh ke ibu saya. Boleh, Boleh ya, tapi Pak? yang penting untuk membelikan umroh ibu. Boleh. Atau apa. Ya, Oh, Jadi karena akadnya memang untuk umroh ya? betul, Oke. mau umroh maupun haji. Jadi memang niat itu sudah kita ikat gitu ya, karena kita sudah berazam, berniat gitu ya. Insya Allah mudah-mudahan dimudahkan. Paling Ya. enggak itu adalah doa dari kita semua untuk kita bisa terwujud baik itu berangkat umroh maupun berangkat haji. Mudah-mudahan Masya dimudahkan Allah. semuanya. Masya Amin. Allah. Nah, Semuanya sudah dimudahkan, jadi kalau misalkan masih ada yang mikir-mikir lagi, entah ya kayak bagaimana. gimana gitu kan. Jangan Cukup ragu-ragu 100.000 loh. sebenarnya. Cuma Cukup 100.000. startnya dari 100.000. Iya. Jadi kalau udah masuk ke sini nggak usah jalan-jalan dulu ke but lain, langsung buka tabungan perencanaan haji ataupun umroh dengan 100.000 gitu. Nah, Udah apalagi buka untuk semua. untuk ini nih, untuk yang pasangan-pasangan muda ya Betul. kan. Jadi sekarang kan udah zamannya kita healing itu tuh ke tempat yang terbaik lah di muka bumi ini ya. Yaitu Iya. kita bicara melaksanakan ibadah umroh maupun haji. Jadi ya sekedar berbagi tips sedikit untuk bisa menjaga keharmonisan dalam rumah tangga, dalam menjalin kasih sayang satu sama lain, yaitu kita melibatkan Allah selalu dalam langkah kita. Dalam arti untuk melaksanakan ibadah haji maupun umroh berarti kita sudah menjalankan panggilannya Allah untuk segera hadir ke sana. Amin. Jadi siapkan diri, siapkan hati bersama pasangan, mantepin langkah dan niat aja dulu ya, niat dulu. Betul. Bismillah datang ke BSI ya kan, ada kemudahan seperti ini, manfaatkan.
manfaatkan kemudahan ini, mumpung nih, ini waduh alhamdulillah yang dengar acara ini insya Allah diberikan kemudahan nih. Amin, Ada semuanya BSI diberikan diberikan kemudahan untuk bisa melaksanakan ibadah umrah maupun haji. Dan Amin. satu hal yang paling penting nih Pak, teman-teman semua, Bapak Ibu semuanya, bahwasanya mumpung masih muda, Iya. masih muda, masih produktif, dikasih kesehatan, dikasih rejeki, laksanakanlah ibadah umrah maupun haji. Saya merasa Haji aja yang penting. ya penting haji sangat penting karena Rukun. haji Rukun. itu ibadah fisik. Jadi mumpung masih muda ya, punya rezeki, punya kesempatan, udah tunaikan ya, ibadah haji Iya. ya, laksanakan karena saya sendiri sama istri saya tuh pada saat ya Allah banyak jamaah-jamaah haji yang istilah sudah sepuh aja kok mereka kuat, kok kita yang muda-muda ini kayaknya gampang goyah gitu ya. Nah, makanya mumpung kita masih kasih kesempatan, dikasih kesehatan, ya udah laksanakan ibadah haji. Masya Allah, Masya Insya Allah Allah, semua baik. dilancarin di Amin. sini. Niatnya yang pengunjung di sini juga semakin dikuatkan untuk umroh dan hajinya. Iya, makanya nanti Iya. gini Mbak Selvi, Ya, jadi teman-teman semua saya harapkan juga ya untuk untuk membuktikan kemudahan-kemudahan itu kami persilakan untuk ke Hall A, itu ada boothnya Multazam Utamatur ya di H14. Ya. Tanya-tanya langsung sama tim Multazam, insya Allah ada kemudahan dan apa Amin. nih kerjasama sama BSI, datang ke boothnya BSI. Jadi dua-duanya ini insya Allah memberikan kebermanfaatan, kemudahan untuk kita melaksanakan ibadah umroh maupun haji ke depannya insya Allah. Amin. Masya amin, ya Allah, amin. Ini ngomong-ngomong waktunya sepertinya sudah. Iya, Oh, kayaknya udah- masih udah kurang set ya times Pak up ya. ini, iya. Dari tadi times Iya, up-nya tuh udah iya. muncul gitu, tapi kayaknya Keluar masih ini- kurang. keluar Mungkin nanti time. di booth-nya Multazam bisa langsung diskusi juga dengan Kak Tasya maupun Bang Ferry kalau masih ada keraguan atau mungkin di booth-nya BSI. Sebelum ditutup Pak, mohon izin kalau saya lempar kuis boleh apa Boleh enggak? satu atau dua ya Mbak. Oh ya, satu atau dua ya, boleh. Mohon timnya Multazam nanti standby ya. Jadi kita ada merchandise nih, sajadah lipat, sajadah traveling. Pertanyaannya, yang belum follow segera di follow. Apa nama IG, Instagramnya Multazam? Ada yang bisa jawab? Ayo. Ya itu mbaknya yang pakai kerudung hitam, Kayaknya itu inter. enggak itu tadi tuh. Apa nama Instagramnya Multazam? Silakan. Siapa? Oh ya, Oh, boleh. ya. Yang belakang itu dulu tadi Itu. tuh, yang Yang mana, kerudung. Ya. Oh ya. Nama IG-nya Multazam Utamo Official. Oke, siap benar. Terima kasih. Mas Tony boleh dibantu souvenir sajadahnya. Satu lagi. Sudah berapa tahun Multazam berdiri? Iya. Iya. Silakan. Kerudung coklat ya? Iya. Kerudung Mbaknya ya? coklat. Kayaknya dibisikin Mas Tony tadi ya deket-deket. Oh enggak. 25 Ya. tahun. Silakan Mbak. 25 tahun. 25 tahun silakan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bisa. Ini spesial 25 tahun kita kasih koper cabinnya Mas Tony. Wow. Wah, Ada Insya buat Allah. Biasa koper cabin itu koper cabin itu biasa Ini pak. spesial. Itu langsung ya, koper Iya. Spesial cabinnya, kita. koper Kalau- cabinnya bisa dipakai buat belanja, diisi Tinggal lagi ya berangkat Mbak ya. Just ya. tip ya. Biasanya itu kalau umroh, ya, umroh kan dapat yang besar tuh. Kalau Iya. haji dapat yang besar sama yang kecil. Ini berarti insya Allah tahun depan naik haji Bu. Amin. amin, amin. Ya. Udah di Karena DP. tuh koper Oke, kecil dapat. siap. Baik, Baik. mungkin kita sudahi untuk acara talk show kali ini. Terima kasih untuk BSI atas kesempatan kasih, ini kita terima bisa kasih untuk bertukar Multazam. cerita. Sekian dari kami. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi. Izin untuk foto bersama terlebih dahulu. Silahkan kepada narasumber dan juga moderator. Boleh berdiri di depan meja. Silahkan kepada rekan-rekan fotografer untuk bisa mengabadikan momen bersama dengan para narasumber dan juga moderator kita hari ini. Nah, untuk yang mau tahu lebih lanjut lagi silahkan nih bisa langsung menuju ke Hall A di area Travel Halal Island. Nah, di situ sudah banyak sekali area-area dan juga rekanan-rekanan dari Bank Syariah Indonesia yang sudah siap Bapak Ibu datangi dan dapatkan promosinya selama acara berlangsung. Dan hari ini adalah hari terakhir. Jadi kesempatan terakhir untuk para nasabah Bank Syariah Indonesia untuk bisa mendapatkan penawaran menarik. Baik.